Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan lewat pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Terangkatnya Yesus ke sorga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikan Yesus ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita
adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan, bukan sebatas kata-kata, tetapi juga lewat kehidupan kita. Namun, betapa kita seringkali hanya berkata soal kasih, sedangkan perbuatan kita menunjukkan hal yang bertentangan. Karena itu biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya, lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa." Mari kita bersama berdoa. Sesungguhnya kami mengenal dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami sudah mendengar berkali-kali tentang pengajaran Kristus. Kami mengenal tentang cinta kasih yang menjadi nilai utama dari kerajaan Allah, yang Tuhan Yesus titipkan untuk terus dilakukan dalam kehidupan setiap umat manusia. Namun pada saat ini ya Bapa, kami menyadari bahwa di banyak kesempatan kami hanya mengenal, mengetahui, dan kami seringkali tidak melakukannya. Kami menjadi pendengar, tetapi bukan pelaku. Bahkan di dalam banyak kesempatan secara sadar, kami memilih untuk tidak melakukan kasih Tuhan. Maka ampunilah kami ya Tuhan, jikalau begitu kurang kasih kami kepadamu, begitu kurang kasih kami kepada keluarga kami, begitu kurang kasih kami kepada sesama kami manusia, kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada kenalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar kami berlumuran dosa. Dalam Kristus Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian, Yeremia 31 ayatnya yang ketiga.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur jikalau di dalam kuasa pengampunan Tuhan, Engkau memandang kami dan mau meneruskan kasih setiamu kepada setiap kami. Tuhan, perdengarkanlah suaramu, berkata-katalah, ajarlah kami, bentuklah kehidupan kami. Kami siap untuk Tuhan ajar. Biarlah hamba Tuhan yang juga akan berbicara atas nama Tuhan, Tuhan urapi agar yang dikatakan semata-mata menyampaikan kehendak Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum anaknya tidur, seorang ayah membacakan sebuah cerita untuk anaknya. Sebuah cerita tentang seorang anak yang menghadapi monster yang menakutkan. Ketika sampai di akhir cerita, sang ayah mengatakan, tamat. Lalu si anak menimpali, sudah? Selesai ya, Ayah? Sang ayah kemudian menjawab, belum selesai. Sebab cerita ini masih berlanjut kepadamu, nak. Milikilah keberanian untuk melawan monstermu, yaitu ketakutanmu. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kisahnya pun belum berakhir. Kenaikan Yesus ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Penulis Kisah Para Rasul menegaskan kembali tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Setelah bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya. Ia berbicara tentang kerajaan Allah dan banyak tanda yang diperbuat Yesus selama 40 hari sebagai bukti ia hidup. Nah, dalam satu kesempatan ketika Yesus makan bersama para murid, ia melarang murid meninggalkan Yerusalem. Yesus meminta para murid tinggal di Yerusalem dengan maksud menunggu janji Bapa yang Yesus katakan, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, perkataan ini menunjukkan adanya perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan yang masih harus dinantikan para murid. Baptisan dengan Roh Kudus yang dimaksud adalah daya ilahi yang akan menemani sekaligus menggerakkan manusia untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Sebelum naik ke sorga, Yesus merasa perlu untuk menyampaikan hal ini agar para murid ingat bahwa mereka tidak sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, respon para murid
mencerminkan apa yang menjadi pergumulan mereka sekaligus orang banyak pada masa itu tentang pemulihan kerajaan Israel. Mereka bertanya, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Jadi sama seperti orang Israel lainnya, para murid juga menantikan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mereka menantikan berdirinya kembali kerajaan Israel seperti kejayaan zaman Raja Daud. Bagi Yesus, tentang waktu yang akan berlalu dan apa yang akan terjadi adalah ketetapan Bapa menurut kuasanya. Menurut Yesus, tidak perlu pusing atau hidup dipenuhi kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak ada dalam kuasa kita. Tentang berjalannya waktu dan peristiwa yang terjadi, itu ada di dalam kuasa Allah. Yang terutama adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah dapat mewujud di mana-mana, tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Sebab nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, keadilan, pertobatan, pengampunan, kesabaran, penguasaan diri, rela berkorban dan sebagainya, itu dapat dihidupi oleh siapapun dan dimanapun. Untuk dapat menghidupi dan menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, para murid akan menerima kuasa. Ketika Roh Kudus diberikan, para murid akan dimampukan dengan kuasa itu menjadi saksi Yesus lewat kehidupan mereka di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya, kuasa dari Roh Kudus akan menemani dan menggerakkan para murid untuk menjadi saksi Yesus yang hidup. Jadi sampai sini Ibu Bapak, ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, soal kerajaan Allah. Bagaimana Yesus menitik beratkan tentang kerajaan Allah, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Pada tuntunan untuk mengerti kehendak Tuhan yang mesti diwujudkan dalam kasih, keadilan, pertobatan, pengampunan, kesabaran, penguasaan diri, rela berkorban, dan sebagainya tadi. Ini mestinya menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, kehidupan kita sehari-hari akan dilandaskan dari nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu, kehidupan keseharian yang mau dilandaskan oleh nilai-nilai kerajaan Allah, contohnya bisa ditunjukkan lewat kehidupan yang terkelola dengan baik. Ya. Jadi kalau kehidupan kita bisa dikelola dengan baik, sesungguhnya kehidupan yang terkelola dengan baik itu adalah hidup yang dimulai dari pimpinan Roh Kudus. Misalnya saja tentang keuangan Ibu Bapak. Ada yang bilang bahwa pengelolaan keuanganmu adalah refleksi kerohanianmu. Loh, bagaimana bisa? Pengelolaan keuangan adalah refleksi kerohanianmu. Bapak Ibu, sikap rohani, penguasaan diri. Ya, kalau kita bisa menguasai diri, itu adalah sikap rohani. Nah, sikap rohani penguasaan diri sebetulnya bisa menolong kita untuk dapat mengendalikan diri, termasuk mengatur agar belanja kita jangan lebih besar dari apa yang kita dapat. Namun di dalam gaya hidup saat ini yang seringkali dipamerkan ke banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk menghabiskan uang. Bahkan kadang-kadang uang yang belum kita punya,
yang tidak ada. Maka kemudian kita ngutang, ambil kredit untuk sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu kita perlukan. Nah, itu kemudian kita lakukan demi menunjukkan pada orang yang tidak kita senangi, karena mau pamer itu tadi ya, atau karena merasa ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa. Banyak orang yang melihat hidup orang lain jalan-jalan, makan di tempat yang keren, menggunakan pakaian atau barang-barang yang keren, lalu terpancing untuk memiliki atau melakukan hal yang sama. Padahal mungkin kemampuan finansialnya belum mencukupi untuk hal yang semacam itu. Maka ada saja orang-orang yang terjerat dalam hutang demi gaya hidup. Ada saja orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat mengejar standar hidup mewah. Nah, tidak demikian dengan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka akan mampu mengukur kemampuannya, membuat prioritas yang benar dalam hidupnya. Dan ini bukan saja soal uang, tapi kemudian kita bisa mengelola soal waktu kita, soal kerja kita, dan sebagainya. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, kita dipanggil untuk meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang lain, agar mereka melihat dan mengenal kasih Allah yang menyelamatkan. Untuk dapat menjadi penerus kisah kasih Allah yang menyelamatkan, maka kita perlu terus hidup merasakan, mengenal kasih Allah yang menyelamatkan itu. Murid-murid Yesus terus-menerus melihat kepada Kristus. Dengan mengingat dan merasakan arti penderitaan, kematian, lalu kebangkitan Kristus, mereka pada akhirnya dimampukan untuk dapat terus menjadi saksi Tuhan. Ketika para murid melihat pada Yesus, maka para murid ingat akan pertobatan dan kasih pengampunan yang ternyata juga disediakan pada semua bangsa. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak, apakah kita juga punya kerinduan untuk membagikan, meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah pada orang lain? Jikalau kita ingin meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang lain, apakah kita sudah terus-menerus memandang kepada Kristus? Perjalanan hidup kita menunjukkan bahwa kita banyak mengalami kekecewaan. Kita mungkin mengalami kekecewaan pada orang tua kita, kecewa kepada anak-anak kita, kecewa pada pasangan kita, kecewa kepada masyarakat, pada teman kerja, pada gereja. Di dalam kekecewaan itu mestinya kita memandang kepada Kristus. Kita mencari penghiburan dengan memandang kepada Kristus. Namun kita perlu ingat Ibu Bapak, Saudara-saudari, bahwa memandang pada Kristus seharusnya bukan sebagai bentuk pelarian dari kekecewaan pada orang-orang di sekeliling kita. Karena kita kecewa, lalu kita memutuskan bahwa Tuhan saja satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan saya. Lalu kita tetap terus merasa kecewa, terus hidup dalam rasa sakit hati, dan tidak mau percaya pada orang-orang di sekeliling kita. Itu hal yang keliru. Memandang kepada Kristus mestinya menolong kita untuk merasakan kasih Allah, sehingga kita dapat hidup dalam pertobatan dan pengampunan pada orang lain. Saya melihat bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah dihidupi, dan kemudian pada akhirnya menginspirasi pada orang lain, lalu ingin diteruskan, dibagikan pada orang lain.
Ada seorang istri yang merasa putus asa ketika berusaha menerapkan model pendidikan bagi anaknya tidak sejalan dengan suaminya. Si istri mengajar A, si suami mengajar yang berbeda, bertolak belakang. Hanya memendam kekecewaan pada suaminya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu si istri berusaha membangun komunikasi, lalu kemudian berusaha mempercakapkan bagaimana model pendidikan yang tepat bagi anak mereka. Apakah usaha itu mudah? Tidak. Tapi di dalam kegigihan hasilnya tidak mengecewakan. Relasi suami istri menjadi lebih baik karena komunikasi yang terus dibangun, dan model pendidikan kepada anak ada satu suara dari orang tua. Dalam tantangan dan kesulitan kita pun dapat sampai pada penyelesaian yang baik, asalkan kita mau terus berupaya dan terus memandang pada Kristus. Yesus telah naik ke sorga, dan kisah kasih dari karya Allah pada dunia belum berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya telah dipercaya untuk meneruskan kisah kasih Allah pada orang lain. Sebuah kisah yang tidak cukup dituturkan lewat perkataan saja, tetapi yang perlu dituturkan lewat sikap hidup kita, agar kasih dapat terus dibagikan, memberikan kekuatan, membangun pengharapan bagi hidup kita bersama. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendoakan untuk negeri kami, Indonesia, yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah, agar kami, masyarakat maupun pemerintahan kami, dimampukan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Pada waktu-waktu ini semakin banyak orang-orang yang sudah beraktivitas di luar, dan biarlah kami boleh tetap menjaga segala protokol kesehatan, kami boleh tetap taat, dan biarlah kami juga boleh ikut ambil bagian berperan dalam mengupayakan agar penyebaran COVID-19 tidak terus terjadi. Tuhan, berkatilah pemerintahan kami di Kabupaten Grobogan juga, mereka yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, biarlah boleh tepat dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami mendoakan untuk mereka yang saat ini menjalani perawatan karena COVID-19, kiranya Tuhan menjamah berikan kesembuhan. Tim medis yang juga bekerja untuk merawat
Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan. Tuhan akan mampukan mereka menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk merawat yang sakit. Juga untuk setiap pasien-pasien dengan penyakit yang lainnya. Kami mendoakan ya Tuhan agar setiap umat-Mu di berbagai tempat yang saat ini mungkin merasakan pergumulan karena terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau juga mampukan kami bertahan, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami perlindungan. Kami percaya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan saja, kami akan dimampukan melewati ini semua. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa dan seru kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya, dalam segala sesuatu telah dikuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita puji dari NKB 196 bait 1 dan 3, ku peroleh berkat. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur bahwa Engkau sudah memberikan firman-Mu yang baik, sehingga firman-Mu boleh menuntun di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, Bapa. Berkatilah, sertailah kami, Bapa, di dalam ibadah ini. Kami sudah memberikan ucapan syukur kepadamu, terimalah dan sucikanlah. Berkatilah semua persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna bagi kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.